Dengan penuh amarah, seorang petugas kebersihan Puskesmas Lohia di Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, membanting sejumlah material di teras Puskesmas. Petugas kebersihan bernama Wauma ini kesal karena honornya selama 5 bulan sebesar 1,5 juta rupiah belum dibayarkan. Apalagi ia mendapat informasi bahwa pembayaran honor ini tertunda karena puskesmas belum memiliki dana. Dia bilang kapus katanya, komennya membersihkan juga di sini katanya. 3 rasa kasih mau katanya gajimu. Terus dia bilang itu, Pak katanya, saya katanya saya panggil itu ibu katanya. Karena dulu katanya di bodoh-bodohin juga katanya tidak dikasih gajinya juga. Yang kapus yang bukannya Pak Nasir itu. Sehari pasca videonya viral, pihak puskesmas pun langsung membayarkan tunggakan honor Wauma selama 5 bulan. Namun pihak puskesmas enggan memberikan keterangan terkait penunggakan pembayaran honor hingga berujung video viral. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, fakta baru pembunuhan mahasiswi di kontrakan di Depok, Jawa Barat akhirnya terkuak. Ya, pelaku ternyata memperkosa korban sebelum mengakhiri nyawanya. Polisi mengungkap motif sebenarnya pembunuhan mahasiswi di sebuah kontrakan di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku yang bernama Ardian Arbirama ternyata memperkosa korban sebelum akhirnya menghabisi nyawanya. Pelaku dan korban awalnya saling mengenal dari aplikasi percakapan sekitar 4 bulan lalu. Pada Kamis 18 Januari, pelaku meminta korban datang ke kontrakannya dan berupaya memperkosanya. Karena korban memberontak, pelaku pun akhirnya mencekik korban hingga tewas. Dan pada saat di kamar mandi, pelaku langsung menarik tangan korban untuk diajak ke kamar, namun korban menolak. Pelaku memaksa sambil menarik korban dan setelah itu duduk di atas kasur. Pada saat itu pelaku mulai mencium dan memegang. Sementara itu, pelaku ternyata juga menjadi DPO dalam 2 kasus pemerkosaan sejak Januari 2024. Salah satu korban bahkan kini tengah hamil akibat perbuatan pelaku. Merupakan DPO dari unit PPA Polres Metro Depok, DPO kasus pemerkosaannya. Jadi ada 2 laporan polisi yang sudah kami terima di unit PPA bahwa pelaku telah berbuat kasus pemerkosaan, yaitu pasal 285 yang saat ini sudah ditangani oleh PPA Polres Metro Depok. Unit PPA Polres Metro Depok kini telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menjerat pelaku dengan pasal berlapis. Tim Liputan, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, sebuah baliho caleg salah satu parpol roboh dan menimpa pengendara motor yang melintas di Cakung. Pemotor yang berboncengan sempat terpental hingga mengalami luka-luka. Baliho makan korban baliho. Diduga akibat tertiup angin kencang, sebuah baliho caleg salah satu parpol roboh dan menimpa pengendara motor yang melintas di Cakung, Jakarta. Korban adalah 2 orang wanita yang berboncengan dari arah Cakung menuju Durensawit. 2 orang korban mengalami luka di bagian tangan dan sempat terpental dari sepeda motornya. Korban langsung ditolong warga dan dibawa ke rumah sakit. Motor lewat. Terus sekitar angin datang tuh.
tubuh ke depan. Nah, mengenai sepeda motor satu orang. Yang boncengan ada berdua dia. Lalu? Ya setelah itu banyak dah warga di sini. Ya. Bantuin sekitar 2 jam. Usai kejadian, baliho tersebut langsung dipindahkan ke pinggir jalan oleh warga agar tidak menghalangi jalan. Dari Jakarta, Rio Manik Ainus melaporkan. Seorang calon anggota legislatif dari Partai Gerindra diduga melakukan politik uang saat kampanye di Depok, Jawa Barat. Uang itu dibagikan caleg kepada ibu-ibu saat acara bazar sembako. Calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Haposan Paulus Batubara, membagikan uang pecahan Rp5.000 saat bertemu warga di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Warga yang mayoritas ibu-ibu tampak senang saat menerima uang dari calon anggota legislatif ini. Haposan membagikan uang saat acara tebus murah sembako dari Partai Gerindra. Jam. Bu, tadi ada bagi-bagi uang juga ya, Bu? Enggak kebagian. Berapa sih, Bu, tadi nominalnya, Bu? Hah? Nominalnya yang dibagiin? Ada jelas 5.000 apa? Oh. Iya. Bunya nggak kebagian ya? Enggak. Diketahui politik uang saat kampanye merupakan pelanggaran. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Pemilu dalam pasal 280 ayat 1 huruf J. Undang-Undang Pemilu, pelaku politik uang terancam sanksi penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, selama debat calon wakil presiden yang kedua kalinya diselenggarakan lagi-lagi, Gibran Rakabuming Raka menggunakan taktik menyerang. Bahkan Gibran tidak segan menggunakan gimmick dalam menyerang dua pasangan lainnya. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Serangkaian gimmick terus dilancarkan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka selama debat calon wakil presiden yang digelar Minggu 21 Januari 2024. Bahkan Gibran tak segan menanggapi jawaban calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD soal greenflation atau inflasi hijau dengan gimmick. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu, recehan. Tidak hanya gimmick, dalam debat kemarin Gibran juga kerap menyerang dengan singkatan. Ketika diminta menjelaskan, Gibran kembali menyerang Mahfud MD dengan sebutan profesor. Mahfud pun menanggapi dengan santai serangan Gibran. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Serangan juga diberikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar tentang catatan. Muhaimin langsung membalas serangan Gibran. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Gibran Rakabuming Raka dikenal kerap tampil menyerang selama debat calon wakil presiden. Meski kerap menyerang, namun substansi jawaban calon wakil presiden nomor urut 2 kerap menjadi pertanyaan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menuliskan cuitan tentang pepatah Jawa usai debat keempat Pilpres 2024. Pepatah Jawa itu jika diartikan sebagai pengingat agar seseorang tidak bersikap sombong. Usai debat keempat yang diikuti 3 calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menuliskan Ojo Adigang, Adigung Adiguna di akun media sosial X. Cuitan Ganjar ini merupakan pepatah dalam bahasa Jawa yang dapat diartikan sebagai pengingat agar seseorang tidak bersikap sombong. Ganjar pun tidak memungkiri bahwa cuitan ini merupakan pengingat agar seseorang tidak bersikap jumawa. Berarti makna tweet Ojo Adigung, makna tweet Bapak yang Ojo Adigung itu ya, dalam suasana politik seperti ini jangan merasa jumawa, jangan merasa paling hebat, jangan merasa dirinya lebih menguasai gitu. Untuk semua. Jangan tersinggung kalau ada yang nge-tweet gitu, dan jangan baperan. Debat keempat Pilpres pada Minggu malam menjadi trending topik di media sosial X. Warganet mengkritik beberapa gimmick yang ditunjukkan Gibran Rakabuming Raka. Seperti yang disampaikan sutradara Ernest Prakasa, Ernest menyesalkan sikap arogan dan mempertanyakan seolah negara milik ayahnya. Akun X milik Profesor Jubairi menuliskan berdebat sengit itu boleh, tetapi tidak merendahkan orang lain dengan bahasa tubuh tidak sopan. Sementara cuitan komedian Ari Kriting mengapresiasi sikap kesabaran Mahfud MD yang tetap menghormati anak muda yang dianggap tidak menghormatinya. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, turnamen bergengsi Indonesia International Open 2024 telah resmi dimulai pada 21 hingga 25 Januari 2024 mendatang di Park Hyatt Jakarta. Turnamen internasional yang pertama kali dihelat di Indonesia oleh PB Popsi ini diikuti lebih dari 20 negara termasuk Indonesia yang menjadi tuan rumah. Breaksuit dari Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo menandai dibukanya turnamen internasional Indonesia International Open 2024 di Park Hyatt Jakarta. Kompetisi biliar tingkat dunia yang digelar PB Popsi ini diikuti oleh 144 atlet dari 20 negara di seluruh dunia, meliputi 128 atlet senior dan 16 atlet junior. Turnamen ini mempertandingkan 2 kategori, yakni 10 10 ball untuk senior atlet dan 9 9 ball untuk junior U17. Jadi harapan saya biliar bisa menjadi industri yang sehat, yang baik bagi stakeholdernya dan yang bersih tentunya. Saya selalu mencoba untuk membuat image biliar itu adalah olahraga, bukan tempat untuk dugem. Melalui kejuaraan yang digagas oleh Pak Haritanu Sudibyo ini tentunya bisa menjadi gerbang awal untuk bisa meningkatlah di kejuaraan Asian Games sampai ke Olimpiade. Pada babak kualifikasi tanggal 16 hingga 19 Januari 2024, sebanyak 16 atlet dari berbagai negara dinyatakan lolos dan berhak mengikuti babak utama. Initially, I think Indonesia is getting exposed. I must admit on my own, I didn't know it was so popular in Indonesia. So hosting this event, introducing the world to Indonesia and Indonesia to the world is our main goal. And I think also for Asia, it's putting Asia on the map to show the world how popular pool is in Asia. Dalam kesempatan ini, Haritanu Sudibyo juga bermain biliar bersama juara dunia bola 9 tahun 2023 asal Spanyol, Francisco Sanchez Ruiz. Dari Jakarta,
Tim Liputan iNews melaporkan.